7, 3, 2, 1. Mereka membelenggu dia, Yesus maksudnya, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Dan berkata, aku sudah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Puji Tuhan, silakan duduk. Dengan cepat, Yudas, satu dari 12 murid dengan jabatan rasul, mendampingi Yesus dalam masa pelayanan kurang lebih 3,5 tahun. Yesus merasa perlu memilih, memanggil orang-orang yang bersama dengan dia dalam misi tersebut. Kita katakan dia memanggil, Matius 10, dia memanggil murid-murid tadi. Artinya, untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ada perbedaan antara bidang di luar pelayanan rohani dengan sekuler. Kalau sekuler kita melamar kerja, di tes, uji, memenuhi syarat, kita diterima. Tetapi ini tidak. Majikan yang memiliki proyek pelayanan ini, majikan yang memiliki pekerjaan ini, Yesus itu memanggil dengan kata lain, saya atau siapapun yang sudah atau baru mau memutuskan diri menjadi hamba Tuhan, penting untuk mempertimbangkan, perlu untuk memikirkan, apakah saya dipanggil atau tidak. Apakah saya diminta Tuhan atau tidak. Keluhan-keluhan, kekecewaan setelah kita memutuskan diri menjadi hamba Tuhan, jika tidak dipertimbangkan, maka keliru sebetulnya. Kan saya sudah pikir baik-baik. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh, tidak ada alasan untuk kecewa. Saya katakan tadi pagi di sini ada seseorang ingin menjadi seorang hamba Tuhan, singkat cerita, saya katakan kamu sudah pertimbangkan baik-baik. Jangan mengukur pelayanan itu dilihat dari kondisi saya saat ini. Sudah ada semua, sudah gereja besar dan lain-lain. Kalau kamu gunakan ini sebagai patokan, saya katakan 25 tahun lalu akan lain cara pandangmu terhadap pelayanan. Waktu itu saya menempati ruangan yang hanya diisi 6 orang, 7 lah atau 8. Saat itu jumlah jemaat segitu dengan ruangan yang cuma dikasih sewa per tahun. Nah, Tuhan bekerja pada saat itu, dan musik yang saya gunakan untuk membantu meringankan pelayan pujian, WR dan sebagainya, hanya gitar, bukan seperti ini lengkap, ada rolat, ada itu dan sebagainya, dan drum, tapi ini cuma ada gitar.
jemaat-jemaat yang masuk di gereja istri saya dan saya layani, itu lokasi rumah mereka tempat tinggal tidak jauh. Pada suatu waktu saya besok sore badannya di tempat itu pertengahan minggu. Jadi kalau ada jemaat yang sakit atau apa, saya besok pada hari itu juga sampai malam. Motor yang saya gunakan Vespa itu saya tinggalkan di lokasi tempat ibadah, dan karena lingkungan itu tidak menyukai kehadiran gereja, tidak menyetujui adanya gereja, sehingga saya dan gereja itu menjadi sasaran rasa tidak senang dalam berbagai bentuk, dilempar dan sebagainya. Nah, waktu itu saya kesini, mereka kerjain motor itu, ban yang mereka kepesin itu ban belakang. Yang mengherankan, tidak sesegera itu ban ini kempes. Sebab kalau dia kempes di tempat saya kasih tinggal, dan tuan rumah yang kasih itu bisa tolong untuk dijaga. Jadi saya pulang, saya tidak tahu nanti di jalan, di pertengahan sebelum sampai ke rumah, situ perang jalan besar, kempes lah. Tukang tambal ban tidak ada, dan hari malam sudah mulai gerimis, saya dorong. Baju basah bukan karena hujan, keringat. Sampai di rumah setengah 11, jam setengah 11 kurang. Saya pernah antar anak saya waktu dia sekolah di Kuitang. Roda belakangnya lepas. Orang teriak, Papa lepas. Tapi saya jalan terus. Nah, saking girangnya sudah pas motor tua. Saya katakan, kalau kamu melihat pelayanan saya ketika itu, maka kemungkinan sekali keputusanmu untuk menjadi hamba Tuhan akan berbeda jika patokan ini yang kamu pakai. Tapi kalau kamu lihat sekarang semuanya orang mau, tapi saya tidak pernah bermimpi saya mendapat kesempatan memegang tanggung jawab pelayanan dalam bentuk gereja seperti ini. Dan ini bukan atas nama saya, ini atas nama organisasi. Dia sertifikat, bukan atas nama saya. Maksudnya, saya tidak berhak untuk menjual gereja ini. Kalau saya diusir keluar dari sini, saya akan pergi. Kemana saya pergi? Ya, apa jadi sales lagi sudah. Nah, kira-kira begitu. Jadi cara pandang beda. Nah, saya berkata bahwa kalau lihat dalam Alkitab, Yesus memanggil orang-orang. Yesus memanggil, bukan mereka yang menawarkan diri. Oleh karena itu, seorang pelayan Tuhan, setelah keputusannya melayani Tuhan, di kemudian hari, tahun-tahun berikutnya, ada kekurangan, ada masalah apa dan sebagainya, maka dia harus siap. Begitulah memang keadaannya. Saya sukacita saja, karena memang saya telah putuskan bahwa ya memang Tuhan yang memanggil. Saya tanda tangan, diterima. Ya, itu kan saya katakan tadi, kalau saya harus keluar dari sini, ya saya tidak masalah. Hidup jangan dibuat susah kalau memang tidak susah. Tapi begitulah Yesus memanggil murid-murid. Yudas dipanggil salah satu. Pada saat panggilan keluar, Yudas, ayo, Petrus, ayo ikut. Yudas mendapatkan keistimewaan, memegang sebuah jabatan lain daripada yang lain. Dia bertanggung jawab atas keuangan. Nah, akar segala kejahatan adalah uang. Betul, sudah sedikit uang bicara, sudah ada pertanyaan. Saya pernah ditipu beberapa kali di dalam. Nah, sudah. Oke. Yudas diberikan jabatan bendahara, bertanggung jawab, masuk keluar uang sampai sesen dihitung. Dan yang menarik adalah bahwa Yesus tahu Yudas punya kelemahan di bidang ini. Yudas punya kelemahan di bidang keuangan. Tetapi kepercayaan Tuhan kepada Yudas tidak pernah berubah. Posisinya tidak digantikan oleh orang lain. Tidak. Yesus
keputusannya. Yudas, Petrus, kamu gak ada urusan dengan ini. Yohanes, walaupun dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata, Yesus tidak menggantikan Yudas mengambil di posisi itu, pindah ke yang lain. Tetap di kepercayaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tadi pagi saya berkata bahwa kebaikan Tuhan, kepercayaan Tuhan layak untuk kita semua. Tapi bagi sementara orang, kepercayaan tersebut tidak layak buat dirinya. Tuhan tidak memilah-milah, oh si A yang istimewa, si ini yang istimewa. Tidak, semua berhak. Tetapi bagi yang menerima kepercayaan kebaikan Tuhan ini dalam berbagai bentuk, tidak merasa hal itu layak buat dia. Saya ambil ilustrasi tadi pagi di sini. Kita besuk orang sakit, kita bawa buah, kita bawa kue, lalu ada yang bawa kembang. Itu kembang ditaruh di bawah tempat tidur, lalu kemudian kue ditaruh di dekat di pasien, karena itu bisa dimakan, itu bisa mengenyangkan dan lain-lain. Dua-dua pemberian, tapi sikap mereka menilai pemberian tersebut berbeda. Yang satu menganggap ini penting karena menguntungkan, tapi ini tidak. Saya tambahkan tadi pagi, mereka yang bawa kembang juga berarti loh, berharga. Kalau dia tinggal di Bekasi, dia bawa itu kembang pakai motor, risiko ditabrak dan sebagainya, hujan, panas dan sebagainya, dan masa. Tolong perhitungkan bahwa nilai itu lebih penting daripada kembang yang dia bawa. Tapi begitulah orang cara memandang, begitulah orang cara menilai. Diukur selalu dari keuntungan-keuntungan, padahal sama-sama menilai. Petrus melihat Yesus dari aspek uang, Petrus melihat Yesus dari sisi ini. Kalau saya jadi pelayan Tuhan, berapa besar keuntungan yang saya dapat? Berapa banyak yang saya akan peroleh dari pelayan ini? Yudas seperti itu. Tapi Alkitab katakan, walaupun dia pencuri, Yesus sekali lagi tidak menarik kepercayaannya ini kepada. Bagaimana akibat nanti untuk orang-orang yang modelnya kayak Yudas? Saya akan nanti tutup terakhir nih. Tetapi kita melihat dulu bahwa Yudas diberikan sikapnya terhadap kebaikan Tuhan, kepercayaan Tuhan berbeda. Kalau saudara baca Matius pasal 7, Matius 7, Yudas ini mirip orang yang terdapat pada ayat 6. Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada batu, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ada orang tidak merasa butuh Tuhan, ada orang tidak merasa butuh Yesus, tidak merasa perlu kehadiran Tuhan dalam rumah, dalam dirinya, dalam rumah tangganya, tidak merasa perlu, tidak. Apapun hal-hal yang dikemukakan orang tentang Yesus baik dan sebagainya, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang sudah mati, dan lain-lain, kasihnya begitu luar biasa. Bagi mereka yang tidak merasa perlu, akan menganggap pernyataan-pernyataan itu omong kosong, akan menilai ucapan-ucapan tentang Yesus yang hebat dan sebagainya, itu apa itu? Tidak perlu. Jadi ada yang Yesus lihat perlu dan ada yang tidak perlu. Sebentar saya akan jawab dalam konteks apa ucapan ini. Tetapi begitulah Tuhan menunjukkan kebaikannya,
kepada orang-orang yang dia tidak pilih-pilih, semua sama berhak menerima, menikmati, memperoleh kebahagiaan, memperoleh kesenangan. Dua turis penasaran dengan sungai Jiangxi yang luasnya luar biasa. Sungai begitu besar, proyek ambisius dan spektakuler, bendungan di bawah. Wah, mereka penasaran bagaimana bendungan ini yang begitu besar bisa menghasilkan 23.000 megawatt listrik bagi wilayah sekitar itu dibuat supaya banjir tidak menyusahkan desa-desa sekitar. Mereka penasaran ini. Nah, ada anak-anak sungai yang mengalir bermuara ke sungai Jiangxi. Dua turis ini lewat ngarai-ngarai, kiri kanan itu tebing-tebing tinggi. Sementara kita mereka kok dengar ada suara nyanyi. Lihat kiri kanan, hutan, pohon-pohon, tebing-tebing curang, batu kapur, batu cadas yang keras-keras. Mereka kok nyanyian ini kedengaran sekali, kok dari mana gitu. Penasaran mereka. Anak sungai yang sini diikuti terus. Lalu tukang yang bawa perahu ini ditanya, ini suara dari mana? Dia bilang, oh dari desa yang ada di depan sana. Mereka terus mengikuti, terus jauh, saudara. Luar biasa ini suara, bisa jauh begitu tempatnya, tapi kita kedengaran. Jadi rupa-rupanya mereka nyanyi ini itu mengikuti lembah ngarai dan airnya di situ sampai ke hulu, bisa kedengaran. Ini di sekitar kiri kanannya cuma suara itu yang kedengaran. Apa yang mereka nyanyian. Lalu mereka sampai di lokasi tersebut, ada 5 gadis-gadis cantik di perahu kayak singer lah, kayak model tadi singer tuh nyanyi. Tapi tadi singer pakai mic seperti ini nggak pakai mic kok, di perahu duduk. Itu mereka nyanyi kepada siapa? Begitu kata si Rudi. Nyanyi kepada siapa? Kok mereka pulang di sini? Desanya masih ke sana. Kenapa mereka nyanyi di sini? Mereka tahu apa kita mau datang ke sini? Oh tidak, kita tidak. Mereka tidak tahu. Mereka memang menyanyi saja. Itu kebiasaan mereka. Mereka menyanyi. Itu tradisi. Ada hari-hari tertentu mereka duduk menyanyi. Lalu apa isi lagunya? Apa isi nyanyiannya? Penasaran di situ. Isi nyanyiannya adalah mencari cinta. Cari cinta. Ini utang. Cintamu dari mana? Apa kita? Tapi mereka menyanyi. Lalu yang temannya bilang begini, mereka tidak kaya, mereka tidak punya rumah besar, tapi mereka berhak menikmati kebahagiaan. Anda tidak perlu menunggu jumlah deposito ini cukup melebihi dari ukuran itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Diri Anda sendiri itu adalah kekayaan terbesar sebagai alasan untuk Anda bersukacita, untuk Anda berbahagia. Anda hidup tidak harus ditentukan oleh apa yang Anda punya. Anda harus menjadi tuan terhadap apa yang ada di tangan Anda, terhadap uang yang ada di peti
deposit apalah. Harus jadi Judas tidak seperti itu. Yudas tidak menghargai dirinya. Yudas tidak menghargai kesehatan. Yudas tidak menghargai keselamatan yang tidak bisa diubah ketika waktu membawa pergi semuanya. Uang bisa didapat, kedudukan bisa didapat, tapi hal yang menyangkut keselamatan hanya menyisakan penyesalan yang tidak bisa mengubah, menukarkan kembali keadaan seperti sekarang. Itu Yudas. Dia, Alkitab katakan, dia melihat Yesus, bukan kebaikan Tuhan terhadap dirinya, bukan dirinya sebagai aset terbesar, sebagai kekayaan terbesar, tetapi dia melihat ada sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan dari keputusannya melayani Tuhan. Ada sesuatu yang bisa gue dapat, ada sesuatu yang bisa. Itulah Yudas. Dan seperti telah saya katakan tadi, kita berduri berspekulasi hidup menghadapi situasi, penyesalan yang timbul kemudian sesudah kita salah memutuskan tidak akan mengubah apa-apa, tidak akan mengembalikan semua hal yang hilang termasuk keselamatan itu. Jadi Yudas berspekulasi. Alkitab katakan ketika dia merasa menyesal setelah vonis dijatuhkan kepada Yesus dihukum mati. Ini yang saya maksudkan, keadaan tidak bisa diubah. Yesus dikirim sampai ke Golgota, sampai ke salib. Yesus dibawa sampai ke sana. Dan ada yang menarik dari orang lain mengenai kebaikan Tuhan, mengenai diri berharga sekali. Kita melihat Matius pasal 2, Lukas pasal 7, Lukas pasal 7. Kita lihat ada satu cerita yang menarik di sini. Lukas pasal 7 ayat 22 dan 23. Lukas 47, bukan ayat 22-23. Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat ini muncul didahului sebuah kejadian mengenai wanita yang berbuat dosa. Alkitab katakan dalam ayat sebelumnya, di desa itu, di tempat itu dia dikenal berdosa sekali, sangat berdosa. Yesus diundang makan oleh orang kaya di rumahnya, lalu wanita ini ikut. Dia ikut masuk. Saya tidak akan berbicara mengenai kebiasaan budaya orang Israel, orang Yahudi menyambut tamu, apakah dia orang Yahudi sendiri atau orang lain. Saya tidak bicara soal itu. Tetapi rumah itu terbuka untuk Yesus dan wanita ini menyelinap masuk. Di tangannya itu ada buli-buli berisi minyak yang harganya mahal sekali. Dia bilang, begitu dia masuk, Alkitab katakan air matanya tumpah melihat Yesus. Dia kemudian tersungkur, lalu dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya sama rambutnya. Buli-buli minyak yang ada, dia pedangkan, singkat cerita, dia tuangkan kepada Yesus.
Bukan tujuan untuk membuat rumah itu harum, bukan. Otomatis jadi harum, tapi tujuannya adalah Yesus tok. Yesus saja. Dalam Injil yang lain, tindakan wanita ini dinilai tidak baik oleh Yudas. Yudas bilang, bukankah itu minyak itu bisa dijual, masuk akal. Bagi dong ke orang miskin, bagi dong ke ke bencana gunung telur lah dan dia menaruh ke Banjiran Bandang dan sebagainya. Bagi ke sana, masuk akal, sosialis sekali. Tapi selanjutnya ditutup komentar itu menanggapi ucapan dari Yudas. Yudas adalah seorang pencuri. Jadi rumah-rumahnya begini, kalau dijual nanti uangnya juga Yudas bisa ambil sebagian. Kita tidak pernah tahu hati kita sebenarnya. Wanita ini tersungguh. Orang yang mengundang Yesus rupa-rupanya punya motif. Mereka mencari tahu di Yesus dia benar enggak. Jadi begitu wanita ini tersungguh menangis, nggak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Tuhan mau berkata, lu tahu nggak? Kalau dia ini nabi, dia pasti tahu bahwa wanita ini siapa sebenarnya. Lu nggak tahu wanita ini kan begitu nakal, merusak banyak rumah tangga, membuat istri-istri menangis kayak dia bukan perempuan. Seperti itulah saya cuma tambah-tambahkan sedikit. Dia begitu berdosa. Ini Yesus kok kesenangan banget, disiram, dicuci lah, bla bla bla, dan dicium habis. Dia nggak tahu nih orang yang dia panggil ini. Yesus tahu orang-orang punya tujuan seperti itu. Udah Simon, kalau yang berutang banyak, utangnya dihapus, kira-kira bagaimana sih kan? Ada beberapa pilihan, saya cuma singkat-singkat saya menyebut. Akhirnya saya ambil apa ucapan Yesus dalam ayat 47. Coba saudara buka dalam Lukas 7 ini ayat 47. Yesus berkata, aku berkata kepada dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Tolong perhatikan baik-baik bahasa ini. Tidak asing cara Yesus menunjukkan keprihatinan kepada yang bersangkutan dengan memberikan pengampunan tanpa pengakuan. Yesus selalu menuntut pengakuan dari yang bersangkutan, menuntut pengakuan ucapan dari yang memohon ampun. Tapi wanita ini dia tidak mengeluarkan sekata pun, Tuhan ampuni saya, tidak sama sekali. Lalu bagaimana Yesus memberikan pengampunan? Itu tadi dari tindakannya dia, dari sikapnya dia. Sejuta ucapan, sejuta kata-kata tidak berarti sama sekali dibanding dengan satu perbuatan. Wanita ini nggak pernah ngomong ketika masuk, kalau sudah ikuti, tidak pernah dia keluarkan satu kata. Yang dia tunjukkan adalah penghargaan terhadap kebaikan Tuhan. Aku ada ini seperti itu. Udah begitu mas, itu yang istimewa. Lalu dia tidak hanya berhenti sampai situ, dia tunjukkan apa yang bisa dia lakukan dari hati yang baik. Dan kekristenan yang seperti ini, sedikit bicara, sedikit ngomong, tetapi hasilnya menyenangkan Tuhan karena bertindak, karena beraksi. Ayat terakhir Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Perhatikan ini ya. Banyak orang berseru kepada Tuhan, ngomong, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, mensiasatkan demi nama-Mu, dan seterusnya. Ayat 23. Pada waktu itulah
Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Apa sebab Tuhan tidak mengenal? Padahal ngomong tentang kebahagiaan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, sampai mulut berpusat. Kalimat terakhir, kamu yang berbuat benar, kamu yang melakukan kejahatan, jadi rupa-rupanya. Seperti ada ungkapan di Amerika, the cover of the book is good, but the content is not good. Kelihatan di mulut bagus. Saya tidak anti seminar. Saya tidak anti kesucian. Saya tidak anti kedatangan Yesus. Saya tidak anti semua hal-hal yang diucapkan, dibahas kasih Tuhan dan lain-lain dalam bentuk seminar. Tapi saya sering kali perhatikan bahwa setiap kali orang keluar dari seminar, sebelum ke tempat seminar, karena sudah dipublikasikan begitu jor-joran, begitu hebat, orang tertarik, semua dapat makalah, kirim deposito 1 juta untuk ikut seminar. Kepik emak sama kita udah kayak guru besar. Oke, pulang 2 jam setelah selesai, wah senang. Tapi sampai di rumah tetap tidak nyaman dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Ketegangan yang selama ini seperti bom menunggu waktu akan meledak, tidak selesai. Ucapan sama tindakan biasa. Saya masih ingat, tidak terlalu KKR di sini. Hamba Tuhan masih muda. Dia bicara tentang sesuai dengan organisasi yang dia bawa. Apalah, kasih apa saya dulu lupa. Kasih ayah atau apa, gitu. Jadi dia mesti duduk. Dia gandeng istrinya dari belakang, peluk sambil jalan. Wah, duduk persis di sini, di tempat duduk saya. Saya ada di belakang. Bapaknya saya kenal, tapi ini anaknya yang jadi hamba Tuhan saya tidak kenal. Dia bicara tentang kasih. Dia sesekali itu gaya strategi seorang hamba Tuhan. Dia turun, lalu dia peluk istri. Peluk. Mulai pujian seperti itu, dia cium istrinya. Seminggu selesai, istrinya telepon sama saya. Dia bilang, saya mau muntah. Tunggu. Apa sakit perut? Kamu sakit perut? Saya mau ulas suami saya. Di sini saya ditempeleng, saya ditendang. Begitu. Ngomong tentang kasih, diulas plus dikeluarkan di sini semua. Tapi Yesus berkata, tindakannya nol. Berhentilah bicara kekudusan, berhentilah bicara kesucian, berhentilah bicara tentang kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dan sebagainya. Orang di sebelah saudara, tunjukkan simpati saudara, tunjukkan kebaikan saudara, bicara dengan baik, turunkan sedikit nada bicara, jangan emosi marah kelihatan dari ucapan kita, dari nada kita. Itu sudah kesempurnaan kalau kita lakukan. Itu yang maksud saya. Bicara kedatangan Tuhan, saya tidak anti. Tapi bagaimana kedatangan Tuhan yang diulas detail, tapi tidak menunjukkan bahwa
bahwa saya sedang siap menunggu Tuhan. Saya siap menanti Tuhan. Buang semua kebencian, buang semua iri hati. Saya selalu berkata bahwa kalau orang lain diberkati, kita harus bersyukur karena saya kalau punya kesempatan untuk diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita punya kesempatan. Saya tidak anti. Kita buang-buang. Bagaimana kamu buang waktu? Yesus berkata, di sini dia berkata, aku tidak pernah, I never know you. Aku tidak pernah kenal. Jadi rupa-rupanya, rupa-rupanya tidak ada nilai positif dari orang-orang ini yang ngomong dengan Tuhan, ngomong tentang apa saja mengenai Tuhan. Tidak ada positif. Karena apa? Saya kan selalu bilang dari sini. Sudah 2 kali itu, sudah kebetulan. Saya bilang, saudara punya mobil baru, punya kendaraan baru, pelan-pelan. Sebab kalau saudara kesenggol saudara marah. Biarkanlah dia jalan dulu. Kenapa saya tahu? Karena saya lihat dari atas, itu kan pengawas di atas. Saya lihat, begitu masuk, wah, senyum. Cuma 2 meter dari sini keluar. Bedanya itu bukan cuma 2 meter, jauh. Judas akhirnya mati tragis. Yesus tidak bisa dipersalahkan di sini. Yesus tidak bisa dinyatakan salah karena muridnya kok. Tidak bisa. Yesus tidak bisa bersalah. Anugerah Tuhan memberikan kepada kita, memberi pengetahuan, hak yang Tuhan beri. Apakah kita mau pakai salah atau tidak? Itu semua depend on us.
mengapa kami ada di sini. Bagaimana kami menjadi anak-Mu. Kisahnya tidak begitu saja datang dengan sendirinya. Kami mendapatkan jawaban yang jelas. Apa, bagaimana, dan mengapa kami ada sekarang. Sebelum kami mengenal Engkau, hidup ini hanya diisi dengan pertanyaan-pertanyaan. Setelah lahir, apa yang harus kami lakukan? Setelah besar, sekolah, bekerja, dan menikah, sesudahnya apa? Setelah semua harus berhenti di waktu yang kami tidak suka, hidup berakhir di sana karena harus berakhir di sini. Kami masih bertanya sesudah kematian, kemana kami harus pergi? Bapa, terima kasih. Kami mendapatkan semua jawaban-jawaban yang selama ini sekian lama mengisi benak kami dan hati kami. Kami temukan jawaban itu di dalam Engkau. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Dari mana kami memulai dan di mana kami akan mengakhiri perjalanan hidup kami yang terbatas dan singkat. Ada surga Kau siapkan buat kami, sebuah bumi yang baru yang tidak menyimpan masalah seperti sekarang ini, tidak menyimpan problem yang menakutkan bagi penghuni di atasnya. Haleluya, Yesus. Kami bangga kami memiliki Engkau. Kami sungguh beruntung kami memiliki Engkau. Tak ada sebuah keputusan yang menyenangkan membahagiakan kami sampai kami mengerti bahwa Engkau datang untuk menolong kami. Engkau datang untuk memberi diri-Mu. Engkau tidak hanya menyampaikan dari surga hal-hal berkaitan salib. Salib tidak hanya tentang salib. Salib adalah sebuah pengorbanan yang tidak pernah ada dalam sejarah. Allah sendiri memberi dirinya, Tuhan, untuk kami semua yang ada. Sedemikian istimewa kami, sebegitu berharga di mata-Mu. Kami adalah kekayaan yang lebih, tidak bisa diukur dibanding dengan apa yang kami punya, rumah, mobil, uang. Kami adalah anak-Mu. Engkau melihat diri-Mu di hati kami, di mata kami. Engkau ingin melihat kasih-Mu di antara kami, suami istri dan anak-anak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jawaban yang kami dapatkan di Golgota. Dan kini Engkau ingatkan kami kembali dan hal tersebut. Tuhan, kami memberikan penghargaan terhadap diri kami dengan kesehatan, kekuatan yang tidak datang dengan sendiri. Semua kami dapatkan dari Engkau. Terima kasih, kami akan ambil bagian dalam perjamuan suci. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tolong kami, buatlah kami tidak meragukan semua kebaikan-Mu, tidak bersikap sanksi, ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan dari Engkau untuk kami. Kasih, kebaikan, kuasa untuk kami. Tuhan, kami adalah segala-galanya. Yudas tidak memiliki pandangan seperti yang Engkau miliki. Dia melihat Engkau dari uang yang dia kejar, dari kekayaan yang dia miliki, sementara Engkau melihat nyawanya itu lebih berarti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Akan ada suatu saat orang akan menangis, tidak pernah dengar suara-Mu,
pada waktu itu engkau berkata, aku tidak pernah kenal. Tuhan, kami tidak ingin masuk ada di tengah-tengah golongan ini. Kami mau belajar mulai dari sekarang, membuang kebencian, iri hati, apapun alasannya. Kami hanya menghabiskan waktu sia-sia untuk hal tersebut. Berkati roti dan air anggur, berkati pelayan-pelayan yang berdiri akan membagikan roti buat kami semua. Dalam nama Yesus kami